Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiati, standar A221-20070 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang kedua mengenai sistem saraf. Izinkan saya untuk share materinya. Nah, sini ada materi tentang sistem saraf. Nah, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya sistem saraf. Nah, sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas rambut saraf dan tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi. Nah, sistem saraf pada hewan vertebrata dan pada manusia itu secara umum dibagi menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, sel saraf, dan juga neuron. Nah, selanjutnya ada sistem saraf. Kita akan bahas tentang sistem saraf pusat. Pertama ada otak. Nah, otak itu mempunyai 5 bagian. Ada otak besar, otak kecil, otak tengah, dan sumsum sambung, serta jembatan farol. Nah, otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Maksudnya di sini mengapa otak adalah mesin pengendali? Karena otak itu dia mengendalikan yang ada semua pada tubuh kita ini. Dia adalah mesin utama yang ada pada diri kita untuk mengontrol atau mengendalikan yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, yang kedua ada sumsum tulang belakang sama dengan otak. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Nah, sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang ini berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Nah, maksudnya di sini adalah saraf tulang belakang ini berperan dalam aktivitas yang kita sehari-hari, maksudnya dalam kegiatan kita yang sehari-hari yang kita lakukan begitu. Nah, dengan caranya dia itu mengirimkan sinyal, saraf tulang belakang itu mengirimkan sinyal ke otak, ke bagian lain, ke otak, ke bagian lain dari tubuh. Dengan cara itu memerintahkan otot untuk di seluruh tubuh kita ini untuk bergerak. Nah, selanjutnya ada sel saraf dan neuron. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron itu terbagi ke dalam 3 jenis, yakni ada neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, ada sensor motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, ada interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Nah, perbedaan dari sensorik dan motorik ini, kalau sensorik dia itu membawa pesan ke saraf pusat. Nah, sedangkan motorik dia membawa pesan dari saraf pusat. Begitu, teman-teman. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini terdiri dari dua, ada sistem saraf sadar dan ada tak sadar. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sistem saraf tak sadar. Nah, sistem saraf sadar sebelumnya kita akan bahas materi tentang sistem saraf sadar pertama dulu ya. Nah, di sini ada sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf sumsum tulang belakang. Nah, berdasarkan asalnya itu saraf sumsum tulang belakang dibedakan atas 5 pasang saraf pinggang, 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, serta 5 pasang saraf pinggul dan 1 pasang saraf ekor. Nah, selanjutnya ada sistem saraf tak sadar. Nah, sistem saraf otonom tak sadar ini disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Nah, sistem saraf otonom ini dibagi atas sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, sistem saraf pada hewan.
Ada amfibia, apus, dan pisces. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang amfibia. Nah, amfibi ini termasuk katak, merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Nah, amfibi itu memiliki bagian otak depan, tengah, dan juga otak belakang, serta juga sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Nah, sedangkan serabut saraf dan sela-sela rostum belakang membentuk sistem saraf tepi. Nah, yang kedua ada apus. Apus itu memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Nah, yang ketiga ada pisces. Pisces ini memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Nah, sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf otak dan sumsum tulang belakang. Nah, selanjutnya ada mamalia dan reptilia. Nah, di sini mamalia itu sistem saraf pada hewan mamalia yang terdiri otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Nah, hewan mamalia ini memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Mamalia ini tidak jauh beda dengan amfibi. Dia juga amfibi juga memiliki otak depan, tengah, dan juga otak belakang. Begitupun juga dengan mamalia. Nah, selanjutnya ada reptilia. Reptilia itu memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat pada bagian otak besarnya, yaitu lobus olfactorius adalah pusat pencium yang berkembang baik, sehingga membuat indera penciumannya itu menjadi lebih tajam. Nah, selanjutnya ada sistem saraf hewan invertebrata. Nah, di sini ada cacing, protozoa, ada serangga, dan juga ubur-ubur. Nah, pertama itu ada cacing. Cacing itu memiliki sistem saraf yang bentuknya seperti tangga tali atau memanjang. Dan arah kepalanya itu arah kepala ke arah belakang ataupun bagian ekor. Nah, pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia. Nah, yang kedua ada protozoa. Di sini protozoa itu bersel satu, misalnya seperti ameba sp dan paramycium sp, tidak memiliki sistem saraf. Namun protozoa ini memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. Selanjutnya ada serangga. Nah, belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah, kerongkongan, dan ganglion pos badan. Selanjutnya ada ubur-ubur dan hidra sp. Nah, ubur-ubur dan hidra sp ini itu sebenarnya belum memiliki sistem saraf dan sel saraf. Sebenarnya dia belum memiliki sistem saraf dan sel-sel saraf ubur-ubur dan hidra sp itu secara menyeluruh itu tersebar secara merata dan berhubungan satu dengan lainnya membentuk satu anyaman begitu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.